Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fari Agbildia, NIM 2231410096, Prodi BGMI kelas 2C. Dan yang saya hormati Ibu Khalifatul Hasanah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pilih dari mata kuliah bimbingan konseling. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Materi yang pertama kita bahas, pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Pembahasannya, yang pertama pendekatan psikoanalisis, yang kedua tujuan pendekatan psikoanalisis dalam BK, yang ketiga kelebihan dan kekurangan pendekatan psikoanalisis, yang keempat contoh penerapan pendekatan psikoanalisis dalam BK. Pendekatan psikoanalisis, menurut Gunarso yang dikutip oleh Dede Rahmat Hidayat, psikoanalisis merupakan upaya mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Psikoanalisis menunjukkan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis atau gangguan kecemasan. Psikoanalisis terbagi menjadi dua segi, kerja klinis dan kerja akademik. Kerja klinis dijalankan dengan pasien-pasien yang mengalami masalah psikis seperti fobia, kegelisahan, obsesi, halusinasi, dan sebagainya. Sedangkan kerja akademik bertujuan mempelajari kehidupan mental pada umumnya dan termasuk dalam studi-studi pustaka dan ilmu sosial. Tujuan dari pendekatan psikoanalisis dalam BK. Tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis memberikan tuntunan bagi pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik dalam ranah yang lebih luas. Pendekatan psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Konsep psikoanalisis yang diterapkan dalam pendidikan adalah pendidikan yang bermuara pada penciptaan kreativitas peserta didik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan konseling. Kelebihan psikoanalisis dari Freud adalah teori-teori Freud telah menyadarkan kita tentang dua golongan dan bagaimana kuatnya pengaruh itu pada kita. Besarnya pengaruh keluarga dalam pembentukan jati diri seorang dari pria maupun wanita. Kenangan trauma yang menjadi penyebab ketidakstabilan jiwa seorang dan itu harus diperbaiki, dan kemudian dia mengeluarkan ide tentang mekanisme pertahanan diri yang memang harus kita terima karena manusia pada dasarnya mempunyai cara sendiri dalam memanipulasi kenyataan dan ingatannya tentang kenyataan tersebut agar bisa sesuai dan menyenangkan keinginannya. Kekurangan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan konseling. Kekurangan psikoanalisis adalah terlalu menekankan kepada pengalaman kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah sepenuhnya ditentukan masa lalu. Tidak semua kenangan masa lalu bisa atau sebaliknya dibawa ke alam sadar. Penanganan tidak efektif untuk psikosis atau penyakit menetap dibandingkan dengan masalah-masalah yang terkait dengan fobia, histeria, dan obsesi. Tidak hanya terbatas pada psikoanalisis, yaitu setelah sembuh pasien bisa mengalami masalah lain. Menyadari keterbatasan tersebut, Freud merasa bahwa psikoanalisis bisa digunakan bersama-sama dengan terapi lainnya. Contoh penerapan pendekatan psikoanalisis dalam BK. Pertama-tama, konselor harus membuat suatu hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan, menata proses terapeutik, dan demikian dalam konteks pemahaman struktur kepribadian dan psikodinamika. Kemungkinan konselor merumuskan masalah klien secara dan sesungguhnya. Klien harus ada kemauan untuk menyanggupi diri sendiri untuk melakukan proses terapi dalam jangka panjang. Setiap pertemuan biasanya berlangsung 1 jam. Selama terapi, klien maju melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu mengembangkan suatu hubungan dengan analisis, mengalami krisis, penyembuhan, mendapatkan tilikan terhadap pengalaman masa lampau yang tidak disadari, pengembangan resistensi untuk memahami diri sendiri, mengembangkan hubungan transparansi dengan konselor, bekerja dengan hal-hal yang resistensi dan tertutup, dan mengakhiri terapi.
Materi yang kedua, pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Pembahasannya, pengertian behavioral, konsep dasar behavioral, tujuan konseling behavioral, metode konseling behavioral, keterbatasan konseling behavioral. Pengertian konseling behavioral. Behavioral adalah satu pandangan teoritis yang beranggapan persoalan psikologi adalah tingkah laku, tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi kesadaran dan mentalitas. Konseling behavior merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseling agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Konsep dasar behavioral. Yang A. Perilaku manusia umumnya dipelajari karena itu perilaku tersebut bisa diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Perubahan yang B, perubahan spesifik terhadap lingkungan individual dapat menolong mengubah perilaku-perilaku yang relevan. Yang C, prosedur konseling dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar, misalnya reinforcement dan social modeling. Yang D, perubahan perilaku klien di luar wawancara konseling merupakan indikator keefektifan dan hasil konseling. Yang E, pada hakikatnya konseling behavioral merupakan proses yang dijelaskan secara logis dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Yang F, prosedur konseling tidak statis tapi secara khusus. Tujuan konseling behavioral. Tujuan secara umumnya untuk membantu klien memperbaiki pola perilaku salah sesuai, belajar tentang proses pembuatan keputusan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah. Yang tujuan secara khusus, mengubah perilaku salah dalam menyesuaikan dengan cara memperkuat perilaku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta membantu menemukan cara-cara berperilaku secara tepat. Metode konseling behavioral. Yang A. Operant learning, yang B. social modeling, yang C. cognitive learning, yang D. emotional learning. Yang berikutnya, keterbatasan konseling behavioral. Kelebihannya, teori behavioral lebih gampang diaplikasikan karena lebih terinci dan sistematis. Teori behavioral memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Hasilnya mudah diukur dan dapat dirumuskan dalam perilaku yang nyata. Penekanannya dipusatkan pada perilaku sekarang, bukan pada perilaku yang terjadi di masa lalu. Konseling behavioral memiliki teknik yang beragam. Kekurangannya, konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. Meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor. Konstruktur belajar yang dikembangkan dan digunakan untuk konselor behavioral tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai suatu hipotesis yang harus dites. Perubahan klien hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada bentuk perilaku yang lain. Saya akan memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan psikoanalisis di lingkungan sekitar saya. Ada seorang anak usianya sekitar 3-4 tahun, saat di rumah maupun di luar rumah, atau misalnya di rumah tetangga. Si anak selalu ingin membeli jajanan maupun barang yang ada di sekitar situ. Seperti kalau ada penjual mainan atau penjual makanan lewat, si anak langsung memanggil dan berlari menghampiri penjual tersebut. Padahal saat itu si anak tidak membawa uang dan orang tuanya sedang tidak mengawasi. Seringkali ibunya melarang seperti menegur dan menasehati, memberikan pengertian kepada anak untuk tidak sembarangan memanggil maupun menghampiri penjual. Namun anak tersebut pasti akan menangis jika apa yang dia mau tidak dituruti, bahkan seringkali memukul ibunya dan melempar benda-benda di sekitar. Dilihat dari contoh kasus ini, jika dihubungkan menurut ego, si anak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, maka dia tidak memikirkan apapun selain untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ini menunjukkan sikap ego karena si anak bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Ibunya telah mengontrol si anak untuk tidak sembarangan menghampiri penjual maupun memanggil penjual agar berhenti. Tetapi apabila ego si anak sudah terbentuk, maka ia akan memaksa ibunya untuk membeli apa yang dia mau bagaimanapun caranya. Perspektif psikoanalisis memberikan cara baru untuk melihat tindakan kita
yang memiliki sesuatu penyebab, tetapi penyebab tersebut lebih sering merupakan tindakan bawah sadar kita. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.